Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya akan sampaikan kisah sahabat dan para ulama lainnya mengenai kedekatan mereka dengan Al-Quran. Di suatu hari, Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, beliau setelah fajar tiba membaca Al-Quran sampai waktu zuhur tiba, sehingga para sahabat merasa kasihan. Wahai Utsman, kasihanilah dirimu. Maksudnya, beristirahatlah wahai Utsman. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini membaca Al-Quran dari mulai waktu fajar, itu setelah suruh, sampai zuhur. Begitu lamanya beliau membaca Al-Quran. Tapi jawaban Utsman adalah, seandainya hati kita bersih, kita tidak akan merasa kenyang dengan Al-Quran. Ini jawaban yang luar biasa. Kita manusia yang lemah, baru membaca Al-Quran sebentar saja kita udah ngantuk, kita udah nggak betah. Padahal kalau kita main HP itu berjam-jam pun tidak terasa. Begitu buruknya hati kita yang harus kita perbaiki. Memohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Utsman bin Affan, seorang khalifah yang semua urusan umat ada di tangannya. Beliau tidak disibukkan dengan urusan tersebut. Bagaimana dengan kita yang mungkin waktunya lebih banyak daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Dikisahkan pula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholat malamnya. Betapa keberkahan waktu, betapa hebatnya beliau, betapa dekatnya beliau dengan Al-Quran, sehingga dalam satu rakaat mampu menghatamkan Al-Quran. Kita berdiri sholat, membaca surat yang agak panjang saja, atau kita jadi makmum, imamnya membaca surat yang panjang, kaki kita sudah bergetar, udah gemetaran, badan kita terombang-ambing seperti kena ombak.
begitulah diri kita keadaannya. Kemudian ada kisah lain mengenai kedekatan dengan Al-Quran. Khalid bin Walid adalah panglima perang terbesar Islam. Beliau waktunya disibukkan untuk berjihad di jalan Allah. Namun di akhir hayatnya beliau menangis sambil memegang mushaf karena merasa waktu yang dia sediakan untuk Al-Quran ini sangat terbatas. Beliau menyesalinya. Pada waktu beliau habis untuk berjihad di jalan Allah, beliau masih menangis karena waktunya terbatas untuk berdekatan dengan Al-Quran. Kemudian ada seorang ulama besar yaitu Ibnu Taimiyah. Beliau pun selalu sibuk mengajar, mengarang kitab-kitab, menyampaikan tauhid, menyampaikan dakwahnya. Hari-harinya disibukkan dengan menulis kitab, dengan berdakwah di jalan Allah. Namun beliau masih menyesal. Waktu untuk Al-Qur'annya merasa masih kurang. Padahal mungkin menurut ukuran kita, beliau udah orang yang luar biasa. Tapi beliau masih menyesal karena waktu untuk Al-Qur'annya masih merasa kurang menurut ukuran beliau. Bagaimana dengan kita? Kita seharusnya menjadikan waktu terbesar kita adalah Al-Quran. Porsi terbesar kita adalah untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Belajar membacanya sesuai tajwidnya, makhrajnya, sifat hurufnya. Belajar makna-maknanya, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kalau kita memaknai penuh makna waktu membacanya, memahaminya, tentunya kita akan semakin khusyuk, seolah-olah Al-Quran diturunkan langsung pada kita, seolah-olah kita menerima wahyu, seolah-olah kita menerima pembicaraan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu ditujukan untuk langsung kepada kita. Seharusnya kita memang harus mengkaji makna-makna dari Al-Quran tersebut, sehingga Allah memberikan banyak ilmu, memberikan banyak petunjuk. Demikian akhiru da'wana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.